Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Jihan dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Bungo, Jambi. Di sini saya akan memaparkan isi makalah saya yang berjudul Makalah Sistem Koloid. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. Sistem koloid pada hakikatnya terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang saya angkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan koloid? 2. Apa saja jenis-jenis koloid? 3. Bagaimana sifat koloid? 4. Bagaimana cara membuat koloid? Dan 5. Bagaimana penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan penulisan saya adalah 1. Untuk menjelaskan pengertian koloid. 2. Untuk menjelaskan jenis-jenis koloid. 3. Menjelaskan sifat-sifat koloid. 4. Untuk menjelaskan cara pembuatan koloid. Dan 5. Untuk memberikan contoh penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian koloid dan sistem koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis, terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi, atau campuran kasar, dan memiliki sifat-sifat yang khas. Yang kedua yaitu jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dilihat berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol atau fase terdispersi padat, 2 emulsi atau fase terdispersi cair, dan 3 buih atau fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. 2. Sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. 3. Emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu apa bedanya dengan solusi? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasen di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayonnaise. 4. Buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa, dan batu apung. 5. Gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. 2. Gerak coklat. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, mengamati gerakan partikel koloid. Itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan yang disebut gerak Brown, semakin kecil ukuran partikel koloid,
percepatan gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak coklat ini bisa dilihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan, partikel debu tersebut akan terus bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. 3. Adsoprasi. Adsoprasi adalah terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya saat Kuiperian menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam udara. 4. Muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. 5. Koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengerudukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat seseorang menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan suatu tempat. 6. Pelindung koloid. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. 7. Dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel yang bekerja sebagai penyaring. 8. Elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid yang menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. 9. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengabsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Selanjutnya cara pembuatan koloid. Adapun cara pembuatan koloid adalah sebagai berikut. 1. Cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Penggumpalan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. Reaksi-reaksi. Reaksi yang dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar yang dihasilkan pada deposit contohnya sebagai berikut. AgNO3 tambah NaCl menjadi AgCl tambah NaNO3. Selanjutnya reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan udara. Contohnya sebagai berikut. AlCl3 tambah H2O menjadi AlOH3 tambah HCl. Yang selanjutnya reaksi redoks. Sistem koloid juga dapat dibentuk dari reaksi redoks. Contohnya sebagai berikut. AuCl3 tambah HCOH menjadi Au tambah HCl tambah HCOH. Berikutnya reaksi perubahan. Contoh reaksi pergeseran bisa kita lihat pada proses pembuatan Sol AS2S3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. Adapun contoh reaksinya adalah sebagai berikut. 2H3ASO3 tambah 3H2S menjadi 6H2O tambah AS2S3. Yang kedua yaitu cara dispersi. Cara dispersi menjadi kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah sebagai berikut. 1. Gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan udara. 2. Karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar tinta dapat dihasilkan. 3. Belerang dan gula dihaluskan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkan sol belerang. Cara peptisasi. Koloid dapat dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu dengan menambahkan ion sejenis, sehingga partikel akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. Sol FeOH3 dipeptisasi oleh FeCl3. Sol NiS dipeptisasi oleh H2S dan karet dipeptisasi oleh bensin. Selanjutnya cara busur Bragg atau Braggia. Cara busur Braggia dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam udara. Dengan demikian kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di udara. Terakhir, cara ultrasonik. Pada prinsipnya cara ini hampir sama dengan cara mekanik, hanya saja proses penilaian partikel besarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Materi terakhir adalah penerapan koloid. Yang pertama di bidang industri, contohnya pewarnaan kain.
Kain menjadi warna karena terlebih dahulu diwarnai dengan zat-zat pewarna dengan cara pencelupan. Kualitas kain yang dicelup bergantung pada daya serap kain terhadap zat pewarna. Untuk itu, kain yang akan dicelup terlebih dahulu dicampurkan dengan garam. Ketika dicelupkan ke dalam larutan zat pewarna, akan dihasilkan kloid AlOH3, sehingga kain akan lebih mudah menyerap warna. Contoh selanjutnya di pencernian air. Air dari PDAM mengandung partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif. Partikel koloid tersebut dapat dipisahkan dengan penambahan tawas. Ion Al3+ dari tawas akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH3 yang bermuatan positif melalui reaksi berikut. Al3+ tambah 3H2O menjadi AlOH3 tambah 3H+. Senyawa AlOH3 akan menetralkan muatan negatif dari partikel koloid dalam air keran dan menggumpalkannya. Dengan demikian, partikel tersebut akan mengendap bersama tawas karena pengaruh gravitasi. Selanjutnya di bidang makanan. Susu dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi biasanya distabilkan oleh emulgator, contoh kasein dalam susu. Kasein terdiri atas berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Kasein berfungsi menstabilkan dispersi dalam lemak dalam air. Lemak tidak dapat terdispersi saat susu menjadi basi. Ini disebabkan oleh adanya bakteri yang merusak protein dalam susu. Akibatnya lemak menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya, yaitu air. Selanjutnya di bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norid. Sakit perut dapat terjadi jika terdapat gas yang terjebak dalam pencernaan. Sakit perut juga dapat disebabkan oleh bakteri dalam perut yang menghasilkan zat racun. Norid yang terbuat dari karbon aktif akan membentuk sistem koloid di dalam pencernaan. Koloid yang terbentuk akan mengabsorpsi gas atau zat racun sehingga konsentrasinya berkurang. Selanjutnya di bidang kosmetik, bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam bentuk koloid. Bahan berbentuk koloid mempunyai beberapa kelebihan seperti berikut. 1. Mudah dibersihkan. 2. Tidak merusak kulit dan rambut. 3. Mengandung 2 jenis bahan yang tidak saling melarutkan. 4. Mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik sebagai berikut. 1. Sol padat, contohnya lipstik dan pensil alis. 2. Sol, contoh cat kuku, masker, dan maskara. 3. Emulsi, contoh pembersih muka. 4. Aerosol, contohnya hairspray, parfum semprot, dan penyegar mulut bentuk semprot. 5. Buih, contoh sabun cukur, gel, contoh sabun minyak, jelly, dan deodoran. Kesimpulan saya pada kali ini yaitu sistem koloid adalah suatu campuran zat yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi, di mana partikel-partikel fase terdispersi berukuran koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya. Perbedaan sistem koloid dengan larutan sejati dan suspensi meliputi perbedaan jumlah fase, distribusi partikel, ukuran koloid, penyaringan, dan kestabilan. Sifat-sifat karakteristik sol meliputi efek tindal, gerak Brown, daya absorpsi, bermuatan listrik, koagulasi, dan koloid pelindung. Koloid sol dapat dibuat dengan 2 metode, yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Beberapa metode pemurnian yang dapat digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel zat larut yang tidak diinginkan adalah dialisis, elektrodialisis, dan menggunakan menyaring udara. Sekian makalah saya kali ini. Bagi ada salah kata ataupun tika, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.